Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah singkat Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda ini merupakan hasil gagasan pemikiran dari Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada 27–28 Oktober 1928. Dalam ikrarnya, para pemuda bersumpah mengakui tumpah darah yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Nah, berikutnya bagaimana sih sejarah lahirnya Sumpah Pemuda ini? Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda menjadi salah satu tonggak yang utama yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Dan peristiwa bersejarah ini dicetuskan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang didirikan oleh mahasiswa Recto School di Batavia dan Teknis House School di Bandung pada bulan September 1926. Teks Sumpah Pemuda adalah salah satu dokumen yang sangat berpengaruh dalam sejarah bangsa kita, yaitu Indonesia. Hal ini juga menjadi bagian sejarah panjang dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah, sebuah peristiwa yang mengikrarkan semangat persatuan dan kesatuan di antara pemuda Indonesia. Peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada saat hari ketiga atau puncak Kongres Pemuda kedua yang melibatkan banyak tokoh penting yang berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, Kongres Pemuda ini diadakan secara 2 kali. Yang pertama itu yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau Jakarta dan dipimpin oleh Muhammad Tabarani, dan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27–28 Oktober 1928 di Jakarta. Apa sih yang menjadi isi dari Sumpah Pemuda ini? Yang pertama itu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain isi Sumpah Pemuda, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam mewujudkan Sumpah Pemuda ini. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin. Siapa sih yang gak kenal sama pahlawan nasional yang satu ini, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang sangat terhormati. Selain itu, ia juga merupakan salah satu yang mencetuskan Kongres Sumpah Pemuda kedua yang menjabat sebagai sekretaris serta merancang teks Sumpah Pemuda yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Rumusan Sumpah Pemuda yang tertulis dalam 3 frasa atau sering kita kenal dengan trilogi Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua adalah Sugondo Djodjopuspito, yaitu seorang aktivis organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk menyatukan pemuda Indonesia karena mereka beranggapan bahwa persatuan Indonesia adalah senjata yang terkuat untuk melawan penjajah. Untuk itu, dia ditunjuk sebagai Ketua Kongres Pemuda kedua. Yang ketiga adalah Wage Rudolf Supratman, di mana ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Wage Rudolf Supratman berperan penting dalam memperjuangkan kebebasan negara kita dari penjajah dengan banyak menciptakan lagu bertema rasa cinta tanah air dan patriotisme. Salah satunya adalah Indonesia Raya, yaitu lagu kebangsaan Indonesia.
Yang berikutnya adalah Amir Syarifuddin yang merupakan tokoh Sumpah Pemuda yang mewakili Jong Batak, di mana ia berperan sebagai bendahara dan mencetuskan ide-ide perumusan naskah. Selain itu, ia juga berperan menjadi Perdana Menteri saat Revolusi Nasional Indonesia berlangsung. Berikutnya adalah Sunario yang berperan aktif dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana dalam Manifesto 1925 ia berperan sebagai sekretaris kedua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Pada Kongres Pemuda kedua, Sunario berperan dalam membantu proses berjalannya Kongres sebagai pembicara dan penasihat yang membela para aktivis kemerdekaan dalam merancang Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir adalah Djoko Marsait atau Tirto Diningrat berperan sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda kedua sekaligus Ketua Organisasi Jongjapa. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang Djoko Marsait. Untuk itu, teman-teman jangan lupa untuk mengenang jasanya sebagai tokoh penting dalam perumusan Sumpah Pemuda ya. Sekian tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda. Saya Lastiar Basilaban pamit undur diri. Terima kasih.